Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya. Beberapa hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan hujan ya, alhamdulillah. Karena hakikatnya kita itu membutuhkan hujan. Kehidupan itu butuh hujan. Hujan itu termasuk nikmat terbesar. Lebih nikmat diberikan hujan daripada punya mobil, daripada punya motor, daripada banyak kenikmatan yang kelihatannya lebih mewah. Karena apa? Karena hujan ini sumber kehidupan. Makanya sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kenikmatan itu apa? Hujan. Di antaranya ketika Nabi Nuh memerintahkan agar umatnya beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mintalah pengampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan. Karena apa? Semewah apapun mobil yang kita punya, tapi kalau hujan gak turun selama 6 bulan, itu bisa-bisa gak ada makanan. Ya, makanan gak ada. Sumber makanan itu dari tanah yang diturunkan hujan, kemudian tumbuh sayuran, tumbuh rumput. Hewan ternak nggak bisa hidup kalau nggak dikasih makan. Sumber pakan hewan ternak itu dari rumput yang tumbuh dengan air hujan. Makanya hujan ini nikmat yang sangat besar. Tapi dari sisi lain, hujan juga bisa memusnahkan. Di dalam konteks yang lain, ya, ketika Nabi Nuh alaihi salam atau umatnya Nabi Nuh alaihi salam itu membangkang, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala membinasakannya? Dengan air. Air itu bisa menjadi kenikmatan, bisa juga menjadi malapetaka, bencana yang menghabiskan segalanya. Ada sebuah kasus ya, sebelum masuk ke Adabul Mufrad, karena ini bertepatan dengan hujan. Jadi alangkah baiknya
kita mengambil pelajaran dari hujan? Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, lagi berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba ada orang masuk, berdiri. Rasulullah lagi khutbah, coba berani ini. Ternyata orang Arab, orang pelosok, orang Baduy. Orang Baduy itu ya seperti itu, datang dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berkhutbah. Kemudian dia ternyata mengeluhkan sesuatu. Ya Rasulullah, kata orang dari pelosok ini, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Wahai Rasulullah, ini harta benda habis, jalan-jalan rusak, jalan-jalan tidak bisa digunakan, perjalanan tidak dapat diberlangsungkan. Keluhannya apa? Keluhannya pada saat itu terjadi kemarau, sebab tidak bisa, sebab harta-harta pada musnah itu karena apa? Kemarau. Apa yang diminta oleh orang Arab ini? Fasqina, fadullah lana ayyasqiyana. Berdoalah kepada Allah agar kita diberikan hujan. Kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Pada saat itu beberapa saat kemudian, yang mana sebelumnya tidak ada awan karena kemarau, datang awan bagaikan perisai yang datang di atas, jadi mendung. Kemudian awan tersebut menyebar dan akhirnya hujan. Nah, ketika setelah hujan itu ternyata hujan berlangsung selama 1 pekan. Berlangsung selama 1 pekan. Kira-kira kalau hujan 1 pekan gak berhenti-berhenti ya? Nah, gimana? Sampai-sampai perawinya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, menyebutkan kondisinya pada saat itu. Mara'aina asyamsa sabtan. Wallah, demi Allah kita tidak melihat matahari kelihatan selama 1 pekan, saking mendung dan hujan terus menerus. Nah, pada Jumat berikutnya ada lagi yang masuk, dan mengeluhkan. Sama keluhannya apa? Keluhannya harta benda habis. Harta benda apa? Habis. Perjalanan gak bisa dilakukan, jalan-jalan rusak. Kalau yang pekan kemarin minta supaya diturunkan hujan, sekarang minta agar hujan dihentikan. Nah, minta dihentikan oleh Rasulullah. Nah, tapi apakah Rasulullah SAW berdoa agar menghentikan hujan? Tidak. Rasulullah SAW berdoa agar hujan diturunkan di lokasi-lokasi yang strategis, yang lebih maslahat. Setelah itu akhirnya, setelah Rasulullah berdoa kembali, akhirnya kondisi menjadi stabil, ya,
seperti itu. Dan kita alhamdulillah akhir-akhir ini hujan, dan hujannya sangat pas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan-hujan yang turun di sekitar kita menjadi hujan yang bermanfaat untuk kita. Itu sebagai mukaddimah. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Pekan kemarin kita sudah membahas sebuah hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan sholat tepat waktu, kemudian Rasulullah menyebutkan amalan yang terbaik itu berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalan Allah ya. Dan itu sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas salah satu atau di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, yang masih kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Di sini Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, ridar Rabb fi ridal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Rabb, keridhaan Allah Azza wa Jalla itu terpaut dengan keridhaan orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah itu erat kaitannya dengan kemurkaan orang tua. Sangat bergantung. Ini menunjukkan, walaupun ini adalah perkataan Abdullah bin Umar, tapi ini adalah sebuah pernyataan yang tidak mungkin beliau nyatakan tanpa memahami penjelasan dari Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi dan orang yang paling faham tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Nabi. Ketika ada ucapan sahabat Nabi menjelaskan tentang sesuatu, maka bisa dimungkinkan, bahkan itu menunjukkan bahwasanya itulah yang difahami oleh sahabat tersebut dari Nabi SAW. Dan di sini Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya keridhaan Rabb itu tergantung di dalam keridhaan orang tua. Oleh karena itu, ketika seseorang berinteraksi dengan orang tuanya, seorang anak berinteraksi dengan orang tua, maka hendaknya menjaga agar orang tua tetap terjaga hatinya. Karena ketika orang tua itu senang, maka Allah pun akan meridhoi kita. Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita
Namun apabila sebaliknya, maka Allah pun akan murka. Allah tidak akan ridho. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua. Bagaimana tidak? Kita itu tidak mungkin lahir ke dunia ini tanpa melalui orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan takdir seseorang itu lahir dengan ada orang tua. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga perasaan orang tua. Seorang anak itu dari sisi orang tua. Tapi perlu kita ketahui, seorang anak yang betul-betul menjaga perasaan orang tuanya, menjaga kedudukan orang tuanya, itu tidak mungkin terlahir, tidak mungkin ada anak yang soleh kecuali dengan didikan orang tua. Dari sisi lain, sebagai anak kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus berusaha menjaga perasaan orang tua. Tapi ketika kita sebagai posisinya sebagai orang tua, maka didiklah anak-anak kita agar anak-anak kita itu menjaga perasaan orang tuanya. Didiklah anak dengan baik sehingga anak itu bisa betul-betul menjaga batasan-batasan Allah. Di antaranya adalah berakhlak kepada kedua orang tua. Karena kita harus memahami ini. Jangan sampai kita menuntut kepada anak itu berbakti tapi kita lupa. Kita lupa mendidik dia sehingga dia itu menjadi orang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menjadi anak yang soleh. Dan memudahkan kita untuk menjadi orang tua yang soleh, sehingga melahirkan anak yang bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi orang tua, menjadi anak yang berbakti. Tidak akan mungkin anak itu bisa jadi anak yang beradab, beretika tanpa diarahkan, tanpa dididik, tanpa diberikan kasih sayang yang benar. Itulah hadis yang pertama, yang ucapan Abdullah bin Umar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan perlu kita ketahui, bagaimanapun juga perintah orang tua, bagaimanapun juga perintah orang tua kepada anaknya, yang mana itu bagi seorang anak harus diikuti, tapi tidak semua perintah orang tua itu harus diikuti. Semua perintah orang tua, selama bukan di dalam kemaksiatan, selama tidak mengundang kemurkaan Allah, maka itu adalah sesuatu yang harus bagi seorang anak itu dilakukan. Barakallahu fikum. Itu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada kesempatan hari ini ya. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis yang pertama tadi yang pekan kemarin dibahas itu membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang ini yang barusan kita sebutkan, hadis juga kaitannya dengan kedua orang tua. Kemudian sekarang Imam Bukhari menyebutkan babu birril bab khusus, bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang berbakti kepada ibu.
Ibu didahulukan, dikhususkan, diistimewakan. Bapak-bapak, minggir dulu. Bapak-bapak, minggir dulu enggak ya. Bapak-bapak itu diberikan keistimewaan yang lain yang tidak ada pada perempuan. Istri harus betul-betul patuh sama suami ya. Tapi anak harus mendahulukan siapa? Ibu. Dari satu sisi suami itu, istri itu di hadapan suaminya itu lebih rendah, tapi kalau dihadapkan dengan anak-anak ternyata yang lebih dikedepankan siapa? Ibu. Karena ibu kita, ibunda kita itu dari banyak sisi lebih banyak jasanya terhadap anak. Ya. Barakallahu fikum. An Bahz Ibn Hakim an abihi an jaddihi qultu. Dari Bahz, dari Hakim, dari kakeknya, aku bertanya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Qala ummuk. Qultu, "Man abar?" Qala ummuk. Qultu, "Man abar?" Qala ummuk. Qultu, "Man abar?" Qala abaka summal aqrab fal aqrab. Di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, penasaran, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling harus aku berbuat baik kepadanya?" Qal ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Man abar?" Siapa yang harus aku perlakukan baik? Siapa manusia yang harus saya berbakti kepadanya? Maka Rasulullah masih menjawab, ummuk, ibumu. Sahabat ini mengulangi pertanyaan yang sama. Qultu, man abar? Siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummuk. 3 kali Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban ibumu. Para ulama menjelaskan sir rahasia kenapa kok 3 kali di sini. Kenapa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang sama dan pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban ummuk 3 kali. Kemudian setelah itu sahabat ini bertanya lagi yang keempat kalinya. Qal man abakultu, man abar? Siapa yang harus aku perbuat baik kepadanya? Qal abaka. Yang keempat baru bapakmu. Kalau bapak itu nomor 4 tapi bisa dapat 4 ya. Ya. Ya memang bapak-bapak itu nomor 4. Tapi bisa dapat 4, tapi kayaknya di sini wajah-wajahnya wajah-wajah yang bertauhid dalam beristri ya. Jadi begitu ya.
Kalau ya, summal aqrab fal aqrab. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian orang yang terdekat dan yang paling dekat setelah itu. Ya. Di sini para ulama menjelaskan, kok sampai 3 kali sih? Kok terus-terusan jawaban itu ibumu, 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 kemudian bapakmu? Ibu itu banyak pengorbanannya. Ibu itu sosok yang paling lelah dalam memberikan kemaslahatan untuk anaknya. Banyak sekali. Di sini dijelaskan, Ibnu Hajar menyebutkan, menukilkan perkataan ulama Ibnu Battal. Kenapa kok 3 kali? Nih. Ibu itu 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Pertama, kenapa kok seperti itu? Pertama karena beratnya mengandung. Kalau kita nggak jabarkan mengandung ini seolah-olah mengandung ya, hamil itu biasa. Tapi kalau kita lihat hamil itu 9 bulan, 3 bulan pertama, wah itu berat, mual-mual, muntah, lelah, nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa makan, ya selama 3 bulan pertama. Kemudian masuk ke 3 bulan berikutnya, mulai semakin besar perutnya. Itu kadang-kadang kalau sampai 9 bulan itu kakinya bengkak, dan itu berat. Itu yang pertama ketika mengandung. Dan mengandung itu kalau nutrisinya kurang, kalau nutrisinya kurang itu bisa sakit gigi bisa keropos. Itu untuk kemaslahatan siapa? Bayi. Dan itu tidak dialami oleh bapak. Ya. Kemudian setelah 9 bulan, ya, itu yang pertama, hamilnya aja udah berat itu. Hamilnya aja sudah berat. Kemudian setelah perut besar 9 bulan harus ngapain? Melahirkan tuh kedua. Melahirkan. Ini ancamannya bukan main melahirkan itu. Yang selamat aja berat melahirkan itu. Betapa banyak wanita-wanita yang melahirkan dan Allah takdirkan untuk bertemu dengannya, meninggal dunia karena lahiran. Yang selamat saja beratnya Masya Allah, pembukaan 1, 2 sampai 10 itu kadang-kadang seharian baru pembukaan 2. Mulesnya luar biasa. Kalau kita nggak merasakan, tapi kita menyaksikan saja. Ketika lahiran darah keluar. Sebagian orang ketika melihat atau mendampingi istrinya lahiran itu pingsan. Itu menunjukkan betapa berat ya, yang dihadapi oleh ibu. Makanya wajar yang pertama mengandung, makanya ibu itu didahulukan. Pertama mereka mengandung, yang kedua melahirkan. Ya. Setelah itu summal irda', kemudian menyusui. Itu semua tidak mungkin dilakukan oleh bapak. Ya.
fahadhihi tanfaridu bihal wa tashqa biha. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Battal di sini, 3 hal inilah yang tidak dapat, yang tidak dilakukan oleh bapak, oleh ayah. Mustahil ayah itu melakukan 3 hal ini. Tapi hal yang lain bapak bisa ikut serta, mendidik. Bapak mendidik, bisa mencari nafkah dan yang lainnya. Nah, di sini oleh karena itu betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sabda beliau itu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kebijaksanaan, mengandung kebijakan yang sangat bijaksana. Kalau dilihat sepintas, kenapa 3 kali? Tapi kalau direnungi, para ulama menjelaskan 3 hal yang tidak mungkin disamai oleh bapak-bapak, oleh ayah-ayah seorang anak, seperti itu. Makanya wajar kalau ibu itu disebutkan sebanyak 3 kali. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada, kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua-kedua orang tua. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya mengandung dengan lelah, capek, dan menyusui selama 2 tahun lamanya. Itu hadis yang sangat besar, yang mengandung faedah penjelasan yang besar tentang keutamaan ibu daripada ayah. Tapi walaupun demikian, ayah pun harus tetap dilakukan. Setelah ibu baru apa? Ayah, gitu ya. Sebelum berbuat baik kepada teman, ya, berbuat baik dulu kepada orang tua, ayah. Nah, di sini menunjukkan, dalam hadis ini mengandung faedah bahwasanya tingkatan orang itu, tingkatan orang sekitar kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang harus didahulukan dalam berbuat baik kepadanya, ada yang harus diakhirkan. Jangan sampai kita salah menempatkan. Dan ini tentunya semakin seseorang itu belajar agama, semakin seseorang itu menggali ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dia akan semakin faham tentang bagaimana siapa yang harus didahulukan di dalam berbuat kebaikan. Itu hadis yang kedua yang malam hari ini kita bahas. Kemudian kita akan mengulas hadis berikutnya, insya Allah. Gak ada sesi tanya jawab ya? Gak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari Abdullah ibn Abbas. Ini hadis yang keempat adalah kasus yang terjadi di zaman sahabat Ibnu Abbas, yang terjadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih hidup. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk salah satu ulama sahabat, ya. Walaupun usianya terbilang muda dibandingkan dengan sahabat yang lain, tapi beliau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan doa yang istimewa. Ya Allah, ajarkanlah beliau tafsir, faqihu fid din, wa'allimhu ta'wil. Nah, suatu saat Abdullah bin Abbas kedatangan seorang laki-laki ingin menceritakan tentang yang telah dia lakukan, tentang hal besar yang dia lakukan, tentang hal besar, dosa besar yang telah dia lakukan, yang mana dosa ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya dosa ini sangat besar. Nah, dia membunuh, tapi sebab membunuhnya ini disebutkan oleh seorang laki-laki yang bicara kepada Abdullah bin Abbas. Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahal li min taubah. Nah, kata orang ini, sesungguhnya aku datang melamar seorang wanita yang aku sangat cinta kepadanya. Ya. Kenapa buktinya cinta? Nanti akan jelas. Fa'abad antan kihani, tapi wanita ini gak mau. Aku suka wanita ini, aku datang, tapi wanita ini gak mau nikah sama aku. Ternyata apa? Ternyata ada laki-laki lain yang datang melamar. Ada laki-laki lain datang melamar. Ternyata lamarannya diterima oleh wanita ini. Sakit hati. Cemburu. Aku cemburu, kata laki-laki ini. Apa yang terjadi? Faqataltuha, aku sikat, aku bunuh apa? Wanita ini. Tapi ternyata orang ini masih ingin melepaskan dosa tersebut. Makanya datang ke Abdullah bin Abbas. Mungkin ketika panas-panasnya hati pengennya melakukan hal di luar kontrol sampai membunuh. Karena apa? Putus harapan. Sudah dinikah sama orang, akhirnya saya bunuh itu. Fahal li min taubah, apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Ini menunjukkan hatinya masih ingin membersihkan dari dosa besar tersebut, walaupun sudah membunuh. Nah, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya, qala ummuka hayya, apakah ibu masih hidup? Qad la, tidak. Kata laki-laki ini menjawab tidak. Qala tubi ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dan lakukan ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah dengan semampumu, sebaik mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya amalan berbakti kepada ibu itu bisa menghapuskan dosa besar. Bukan berarti ya sudah,
ya, melakukan dosa besar sengaja, kemudian masih ada ibu berbakti. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu ini pahalanya sangat besar. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas ketika kedatangan laki-laki yang sudah membunuh, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan? Sarankan kepada laki-laki ini, ditanya apa? Apakah ibumu hidup? Enggak. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan berbakti kepada ibu. Muridnya Ibnu Abbas bertanya-tanya. Qala Atha bin Yasar. Atha bin Yasar mengatakan, bertanya di sini, bercerita setelah mendengarkan Abdullah bin Abbas memberikan jawaban tersebut kepada laki-laki yang telah membunuh tadi. Fadhahabtu fasa'altu bin Abbas. Aku pergi, aku temui Abdullah bin Abbas. Kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup atau sudah mati? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan pun yang lebih dekat kepada Allah yang melebihi dari berbakti kepada ibu. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas memberikan solusi untuk menghapus dosa besar tersebut dengan berbakti kepada ibu. Nah, hadis ini banyak faedahnya ya. Di antara faedah yang terkandung dalam hadis ini, namanya cinta itu bisa menyebabkan bahaya, bisa menghilangkan akal, karena wanita, dua laki-laki jadi bermusuhan. Karena wanita bisa saling tengkar. Karena wanita tersebut yang menjadi korban ya. Nah, dan di sini juga hadis ini menunjukkan betapa tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, betul-betul detail, penasaran, kok kenapa sih yang disebutkan, yang ditanyakan malah ibunya masih hidup atau enggak? Apa rahasianya? Ternyata berbakti kepada ibu itu pahalanya sangat-sangat besar, bisa membukakan pintu kebaikan dunia akhirat ya. Itu hadis-hadis yang disebutkan pada bab tentang berbakti kepada ibu. Kemudian di sini ada faedah lagi dari hadis tersebut. Wa fihi, sudah Isya? Alhamdulillah, selesai sudah 3 hadis. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bab yang lain.
yaitu bab birrul ab, berbakti kepada ayah. Ibu sudah dapat jatahnya 3 kali. Ayah juga dijelaskan di sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu tajiduhu ghafurur rahima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.